Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Guntur Samboga dari kelompok 14. Di sini saya ingin menyelesaikan sebuah soalnya sebuah usaha yang bergerak di bidang industri home furnishing memproduksi berbagai macam jenis barang. Di antaranya lemari pakaian kaca itu kita bisa bilang K, lemari piring itu P, dan jemuran lipat itu J. Setiap barang tersebut diproses pada 3 bagian, yaitu pengukuran, pemotongan, dan perakitan. Sebuah proses memiliki kapasitas masing-masing, yaitu 70 jam pada bagian pengukuran, berarti ini totalnya. Terus 50 jam pada bagian pemotongan, dan 90 jam pada bagian perakitan. Untuk menghasilkan 1 unit lemari pakaian kaca dibutuhkan 3 jam di bagian pengukuran, 2 jam di bagian pemotongan, dan 1 jam di bagian perakitan. Untuk menghasilkan 1 unit lemari piring dibutuhkan waktu 4 jam di bagian pengukuran, 1 jam di bagian pemotongan, serta 3 jam di bagian perakitan. Sedangkan untuk menghasilkan 1 unit jemuran lipat dibutuhkan waktu masing-masing 2 jam di bagian pengukuran, pemotongan, dan perakitan. Keuntungan per unitnya ini pakaian kaca itu $2, terus lemari piring itu $4, sedangkan jemuran lipat itu $3. Permasalahan perusahaan furnitur tersebut jika diformulasikan dalam bentuk program linear adalah sebagai berikut. Nih, perintahnya: A. Buatlah model matematik dari persoalan di atas, dan jika perusahaan industri home furnishing ingin mendapatkan keuntungan yang optimal. B. Berapakah nilai shadow price dari 3 produk. Terus yang C, berapakah solusi baru untuk setiap produk jika adanya penambahan dan pengurangan 7 jam kerja di bagian pengukuran. Terus yang D, apabila perusahaan industri home furnishing tersebut ingin membuat produk baru, yaitu jemuran handuk H, dengan harga jual $12 dengan keuntungan sebesar $6 per unit, dengan proses pengerjaan 3 jam pengukuran, 4 jam pemotongan, 1 jam perakitan. Apakah perusahaan tersebut harus memproduksinya? Jelaskan. Oke, kita lanjut. Di sini kita ke model matematikanya dulu. Ini yang kita ketahui tadi pada soal itu lemari pakaian kaca itu K, lemari piring itu P, dan jemuran lipat itu J. Di sini ada model matematikanya. Jadi di sini kita mencari keuntungan optimalnya. Terus selanjutnya, terus di fungsi tujuan ini keuntungan dari per unit kendala. Tadi yang sudah kita lihat ini yang dolar itu $2, $4, $3. Terus kita langsung masuk ke fungsi kendalanya. Terus di fungsi kendala itu ada pengukuran, pemotongan, dan perakitan. Terus di sini kita masukkan angka-angka yang sudah ada pada soal. Di sini 70 itu adalah kapasitasnya. Oke, lanjut. Karena fungsinya lebih kecil sama dengan, maka harus ditambahkan oleh variabel slack. Ini contohnya S1, S2. Terus dengan KPJ-nya itu lebih dari sama dengan 0. Terus selanjutnya kita memakai software POMQM. Di sini saya sudah membuatnya KPJ yang sudah kita ketahui tadi. Terus juga ini kita memasukkan angka-angka yang sudah tersedia dan ini kapasitasnya. Lalu langsung kita solve saja. Setelah kita solve, kita klik iterationnya.
Setelah itu setelah dari POM-QM kita balik lagi ke Excel. Di sini kita buat tabel yang sesuai dengan iterasi 3 tadi. Terus kita isi pengukuran, pemotongan dan perakitan. Pengukuran itu berasal dari ZJ/1, lalu pemotongan itu ada di ZJ/2, dan perakitan itu ada di ZJ/3. Jadi untuk shadow price ini berarti kita menaikkan satu unit yang misalnya membutuhkan 1 jam pengukuran, maka keuntungannya akan naik sekitar 0,83. Oke, kita selanjutnya masuk ke change factor. Jadi ini ada solusi lah. Sebelum masuk ke situ, sebelum masuk ke change factor, kita lihat dulu di change factor itu ada apa aja. Yang pertama itu ada penambahan 7 jam pada proses pengukuran, terus ada pengurangan 7 jam pada proses pengukuran. Jadi ini penambahan dan ini pengurangan. Lalu ini ada solusi lama, perubahan, dan solusi baru. Kalau solusi lama itu kita ngambil dari quantity yang sudah tersedia. Terus kita ke perubahan di sebelum kita perhitungan, saya jelaskan dulu bahwa select 1 itu untuk pengukuran, lalu select 2 itu untuk pemotongan, dan select 3 itu untuk perakitan. Nah, di sini yang kita butuhin itu sesuai ininya penambahan 7 jam proses pengukuran, berarti kita pilih yang select 1. Nah, sini kita pilih yang select 1, lalu tiap select 1 ini kita kalikan 7. Kenapa dikalikan 7? Karena kita penambahan 7 jam pada proses pengukurannya. Lalu ini solusi. Lalu kita lanjut ke solusi baru. Jadi di solusi baru itu adalah penjumlahan antara solusi lama dan perubahan. Jadi hasilnya solusi baru. Betul. Lalu kita ingin mencari hasil keuntungan baru. Jadi keuntungan baru itu dari koefisien basic variable dikalikan dengan solusi baru. Jadi 4 kali solusi baru yang ini, terus ditambah 3 dikalikan solusi baru yang ini, dan seterusnya. Lalu kita mendapatkan hasil 97,50. Terus di sini keuntungan lama itu ada pada quantity di sini. Terus perubahan itu selisih antara keuntungan baru dan keuntungan lama, maka kita mendapat hasil 5,83. Lalu selanjutnya kita masuk yang pengurangan 7 jam pada proses pengukuran. Ini sama saja sebetulnya sama cara yang pertama, cuma di sini pembedanya adalah dikali minus 7 karena ini pengurangan. Jadi sama caranya kayak basic variable dikalikan dengan jadi select 1 dikalikan dengan minus 7, dan ini juga jadi ini hasil dari dikalikan minus 7 yang perubahan ini. Terus sini solusi barunya tuh yang kita ketahui juga sama seperti yang tadi, kayak yang penambahan. Di sini kita jumlahkan. Terus setelah itu kita mencari keuntungan baru, basic koefisien dikalikan dengan solusi baru, ya dikali dan ditambah lagi, ditambah lagi, kita mendapat hasil 85,84. Lalu ini keuntungan lama berada pada quantity, terus ini kita selisihkan dan mendapat hasil min 5,83. Lalu di sini ada reduce cost.
yang dimana pada soalnya itu ingin membuat produk baru yaitu jemuran handuk. Jadi kita masukkan saja ini yang pada soal jumlah yang diperlukan ukurannya 3 jam, pemotongannya 4 jam, dan perakitannya 1 jam. Terus nilai per jam ini kita dapat dari nilai shadow price tadi yang sudah kita jumlahkan tadi. Terus di sini total itu adalah total itu didapatkan dari jumlah yang diperlukan dikali dengan nilai per jam. Kita dapatkan hasil segini 2,49 dan 2,68. Setelah itu kita total biayanya, kita drag kayak gitu terus dijumlahkan lalu mendapatkan hasil 5,17. Lalu selanjutnya ini ada pembuatan lembar kedua. Sini kita masukkan model matematikanya dari sini ke sini, terus kita masukkan kapasitasnya. Di total kita memakai rumusan produk. Kita memakai rumusan produk kayak ini, terus koma ini hingga terus tarik ke bawah. Setelah itu kita mencari solusi optimalnya ke data, ke solver. Ini kita masukkan ya, set objektif kita masukkan ini, terus by changingnya kita masukin yang solusi optimal. Ini jangan lupa pilih yang max. Terus subject to constraint-nya yang pertama itu ini dulu, terus setelah itu masukkan yang ini, terus selanjutnya ini sama ini. Jangan lupa tandanya juga diganti, terus add aja, terus ini simplex LP. Terus di solve ini pilih ketiganya, nanti akan ada hasil kayak gini. Ini terdapat nilai-nilai apa ini kita bisa bandingkan sama apakah enggak. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.